Assalamualaikum guys, apa kabarnya? Semoga sehat walafiat. Sudah lama aku nggak konten dan insya Allah konten kali ini tuh konten yang sangat berkesan banget bagi aku karena ini berbicara tentang kematian. Jadi sebenarnya ini pengalaman aku pribadi. Jadi belakangan ini atau ya 1 minggu ini aku ada mendengar beberapa kali berita kematian, berita meninggal yang ya biasa diumumkan di masjid-masjid. Dan ini menjadi sangat penting bagi aku untuk dibahas dan kali aja video ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman di sana dan ini bisa menjadi sharing-sharing kebermanfaatan dan aku berharap sih kita bisa sambil belajar dari yang namanya kematian. Jadi kalau aku boleh bilang sebenarnya ketika aku mendengar yang namanya berita kematian itu, apalagi aku mendengar 2 kali berita kematian dalam 1 minggu itu sebenarnya kayak jadi tamparan gitu buat aku. Kenapa Allah bisa kenapa Allah itu bisa hadirkan 2 berita kematian gitu dalam 1 minggu ini. Jadi aku mencoba untuk memaksimalkan nalar aku, mencoba untuk mengambil kira-kira apa nih pelajaran yang bisa aku dapat dari kejadian ini gitu. Karena kan sebenarnya bisa aja gitu ya, sederhana aja misalnya, sebenarnya bisa aja gitu Allah enggak sampaikan berita itu ke telinga aku. Misalnya ya mungkin kali aja aku bisa di satu daerah yang tidak ada meninggal saat itu, atau bisa saja aku saat itu tertidur atau ada aktivitas lain yang kemudian menghambat berita itu sampai kepadaku. Tapi ternyata enggak teman-teman, ternyata berita itu sampai bahkan itu 2 kali ke telingaku gitu. Jadinya aku mencoba untuk mengambil pelajaran bahwa ini sebenarnya kode keras gitu teman-teman, dan ini adalah signal yang harusnya aku peka gitu, bahwa ya aku pun suatu saat nanti bisa berada pada posisi dan suatu saat nanti aku pasti bisa, ya sudah pasti akan mati juga. Namun pertanyaannya adalah seberapa siap kita menghadapi kematian itu. Jadi poin yang pertama kali aku notice ketika aku mendengar atau mendapatkan berita itu adalah, sudah siapkah aku menghadapi kematian itu sebagaimana seorang muslim harusnya mempersiapkan kematian. Nah, ini nih yang aku coba untuk sharing ke teman-teman sekalian. Aku harap sih melalui video ini atau melalui apa yang aku sampaikan saat ini bisa menjadi alasan juga teman-teman hari ini dan kita semuanya bersiap-siap gitu ya, mengambil persiapan semaksimal mungkin untuk ya nantinya menghadapi kematian. Karena kita nggak tahu, bisa saja saat ini juga gitu ya, aku bisa meninggal, atau mungkin 5 menit ke depan, 1 detik ke depan, atau mungkin beberapa hari ke depan, dan kita nggak bisa tahu kapan kita meninggal. Nah, pertanyaan adalah ketika kita nantinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali, sudah siapkah kita dan sudah sejauh mana kita mempersiapkan serta membawa bekal kita untuk perjalanan yang sesungguhnya. Nah, teman-teman, ada satu kisah yang juga menarik tentang kematian, yaitu kisahnya Imam Hasan al-Basri yang berjalan bersama seseorang saat itu dan juga sedang mengantarkan seorang mayit ke pemakaman. Nah, jadi Imam Hasan al-Basri bertanya kepada seseorang yang di samping beliau tentang sebuah pertanyaan. Jadi Imam Hasan al-Basri bertanya, bagaimana menurutmu, apa yang kira-kira akan mayit itu lakukan ketika dia hidup kembali? Nah, kemudian seorang ini lantas menjawab, ya pasti dia akan sholat, ibadah, dia pasti akan berpuasa, sholat malam, dan tentunya dia akan melaksanakan semua amal ibadah itu, karena dia sudah merasakan yang namanya bagaimana pentingnya ibadah saat kemudian kita telah meninggal. Terus Imam Hasan al-Basri berkata, benar, apa yang kamu katakan itu benar, namun yang sudah mati itu atau mayit itu tidak akan bisa hidup lagi. Nah, kamu yang hari ini hidup, harusnya kamu mempersiapkan, harusnya kamu memahami arti tentang bagaimana pentingnya ibadah sebelum Allah panggil, sebelum Allah pisahkan ruh dan jasad. Nah, artinya dari kisah itu kita bisa belajar bahwa kita itu nggak perlu menunda-nunda. Jangan sampai kemudian kita menyesal, dan jangan sampai kemudian kita baru merasa penting ketika kemudian kita sudah menjadi mayit, sementara ketika kita sudah meninggal, maka tidak ada kehidupan setelahnya kecuali kehidupan akhirat seperti teman-teman sekalian. Nah, kira-kira apa yang menjadi highlight dalam diskusi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang persiapan kematian. Nah, jadi teman-teman mulailah memahami, mulailah kita bermuhasabah diri
kira-kira sudah sejauh mana hari ini kita mempersiapkan kematian kita, sudah sejauh mana sholat-sholat kita, sudah tepat waktukah, sudah berusaha semaksimal mungkinkah untuk khusyuk, sudah kemudian diimbangikah dengan sholat-sholat sunnah rawatibnya, sudahkah kemudian hari ini kita juga menghiasi hari-hari kita dengan som-som sunnah atau puasa-puasa sunnah, sudahkah juga hari ini kita menghiasi malam-malam kita dengan tahajud, sudahkah kita menghiasi siang-siang kita juga dengan duha, lisan kita dengan kalam-kalam Allah, zikir, dan ibadah-ibadah lainnya. Karena teman-teman, tentunya bagi seorang mukmin kematian adalah sesuatu yang pasti dan sangat dirindukan, karena seorang mukmin tahu betul bahwa kematian adalah gerbang utama untuk kemudian bertemu kepada Rabb-nya. Dan buat kita yang hari ini mungkin masih merasa takut tentang kematian, itu artinya kita hari ini belum siap mempersiapkan kematian kita. So, sama-sama yuk hari ini kita persiapkan kematian kita dengan memperbanyak amal-amal soleh. Semoga kematian nantinya menjadi sesuatu yang dirindukan, dan dengannya pula kita bisa bertemu kepada Rabb kita. Sekian teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.